Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan sebagai ujian dan menetapkan kematian sebagai pintu menuju kehidupan berikutnya. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua yang berharap berakhir dalam keadaan beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak manusia mengira bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Padahal dalam Islam, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa diulang. Sejak ruh dicabut dari jasad, manusia mulai menempuh fase demi fase yang semuanya telah Allah tetapkan. Dari sakaratul maut, menuju alam kubur, lalu kehidupan barzah, hingga hari kebangkitan dan pengadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasanmu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan manusia yang sesungguhnya. Dan kajian ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti hati kita, tetapi untuk meluruskan cara pandang kita tentang hidup. Karena orang yang memahami apa yang akan ia hadapi setelah mati, akan hidup dengan lebih berhati-hati, lebih jujur, dan lebih sadar. Maka dalam kajian ini, kita akan menelusuri bersama bagaimana perjalanan manusia setelah kematian, fase demi fase, sebagaimana dijelaskan dalam Islam. Bukan dengan cerita berlebihan, tetapi dengan dalil dan dengan muhasabah diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan manusia setelah kematian tidak dimulai di alam kubur, tetapi dimulai di detik-detik terakhir hidupnya. Di saat nafas mulai berat, di saat dada terasa sempit, di saat dunia perlahan menjauh dari pandangan. Itulah yang disebut oleh para ulama sebagai sakaratul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari." Ayat ini sangat jujur, saudaraku. Kematian bukan sesuatu yang bisa kita latih, bukan sesuatu yang bisa kita biasakan. Ia datang dengan kebenaran yang tidak bisa ditolak. Di saat itu, manusia mulai melihat apa yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, dan mulai menyadari betapa lemahnya dirinya. Tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kendali, tidak ada lagi kesempatan menunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sakaratul maut itu berat, bahkan beliau sendiri merasakannya. Ini menunjukkan satu hal penting, bahwa beratnya sakaratul maut bukan tanda buruk atau baiknya seseorang, tetapi keniscayaan bagi setiap manusia. Namun yang membedakan adalah bagaimana keadaan hati seseorang saat itu. Orang yang terbiasa mengingat Allah akan menghadapi sakaratul maut dengan hati yang lebih tenang. Sebaliknya, orang yang hidupnya jauh dari Allah akan merasakan kegelisahan yang sangat dalam. Saudaraku, detik-detik pencabutan ruh adalah detik ketika manusia tidak bisa lagi berdalih. Di sanalah perjalanan setelah kematian resmi dimulai. Dan sejak saat itu,
tidak ada lagi jalan kembali ke dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah detik-detik sakaratul maut terlewati, datanglah fase yang tidak pernah bisa kita ceritakan kembali. Perpisahan antara ruh dan jasad. Di saat itu, tubuh masih ada di hadapan manusia, namun kehidupan yang menggerakkannya telah pergi. Tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kendali, tidak ada lagi kesempatan menunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika ajal datang, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ruh yang selama ini memberi kehidupan perlahan meninggalkan jasad. Bukan dengan cara yang bisa kita pahami sepenuhnya, tetapi dengan ketetapan Allah yang sempurna. Saudaraku, di dunia kita terbiasa menilai manusia dari wajahnya, suaranya, dan geraknya. Namun setelah ruh berpisah, semua itu berhenti. Yang tersisa hanyalah tubuh yang tak lagi bernyawa, dan perjalanan baru yang dimulai oleh ruh. Inilah momen ketika dunia benar-benar ditinggalkan. Tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi perbaikan, tidak ada lagi kata nanti. Karena sejak saat itu, manusia tidak lagi berjalan di dunia, tetapi melangkah menuju alam berikutnya. Dan setiap langkah setelah ini akan ditentukan oleh apa yang telah ia jalani selama hidupnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah ruh berpisah dari jasad, perjalanan manusia belum berhenti. Ia tidak kembali ke dunia. Ia tidak pula langsung ke akhirat. Ia memasuki sebuah fase yang Allah sebut sebagai barzah, sebuah alam perantara, pemisah antara dunia dan hari kebangkitan. Di fase inilah, ruh mulai menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan dunia telah benar-benar ditinggalkan. Tidak ada lagi suara manusia. Tidak ada lagi waktu yang bisa dihitung. Tidak ada lagi pilihan yang bisa diambil. Ruh bergerak menuju alam kubur, bukan dengan langkah kaki, tetapi dengan ketetapan Allah. Dan sejak saat itu, ruh mulai merasakan akibat dari kehidupan yang pernah dijalani. Bagi ruh yang beriman, perjalanan ini adalah awal dari ketenangan. Bagi ruh yang lalai, perjalanan ini bisa terasa sangat berat. Saudaraku, alam barzah bukan tempat beramal, bukan tempat memperbaiki, tetapi tempat menunggu hasil. Karena semua yang akan dirasakan di sana telah ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dunia. Maka perjalanan ruh menuju alam kubur adalah perjalanan yang sunyi, tetapi sangat jujur. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan ruh akhirnya sampai pada satu tempat yang pasti akan kita masuki semua. Alam kubur. Inilah tempat pertama di mana manusia merasakan kehidupan setelah kematian. Bukan lagi dunia, belum akhirat, tetapi fase penantian yang sangat panjang dan sangat jujur. Di alam kubur, manusia tidak lagi sibuk mengejar apapun, tidak lagi berusaha tampil baik di hadapan siapapun. Karena di sana tidak ada lagi manusia yang menilai. Yang ada hanyalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kehidupan barzah dimulai. Bagi orang yang beriman, kubur bukan tempat yang menakutkan, tetapi tempat yang menenangkan. Namun bagi orang yang lalai, kubur bisa menjadi tempat yang sangat sempit dan berat.
bukan karena tanahnya, tetapi karena amal yang dibawa. Saudaraku, alam kubur adalah tempat di mana kebenaran hidup kita mulai terlihat jelas. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi alasan. Yang ada hanyalah apa yang benar-benar kita lakukan selama hidup di dunia. Dan sejak saat itu, manusia mulai menunggu hari kebangkitan dengan keadaan yang telah ditentukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah ruh memasuki alam kubur, setelah kehidupan barzakh dimulai, maka manusia memasuki satu fase yang sangat panjang, menunggu hari kebangkitan. Tidak ada lagi siang dan malam, tidak ada lagi hitungan waktu, tidak ada lagi aktivitas dunia. Yang ada hanyalah menunggu keputusan Allah atas kehidupan yang telah dijalani. Di fase ini, manusia tidak lagi berharap pada manusia, tidak lagi berharap pada dunia. Yang diharapkan hanyalah rahmat dan ampunan Allah. Saudaraku, di dunia kita sering menunda taubat, menunda memperbaiki sholat, menunda mendekat kepada Allah. Namun setelah kematian, tidak ada lagi yang bisa ditunda. Karena perjalanan manusia setelah kematian bukanlah perjalanan yang bisa kita atur, melainkan perjalanan yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka kajian ini bukan untuk membuat hati kita takut, tetapi untuk membuat hati kita sadar. Sadar bahwa hidup ini singkat, sadar bahwa kematian itu dekat, dan sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika hari ini Allah masih memberi kita nafas, itu berarti Allah masih memberi kita waktu. Dan sebaik-baik persiapan untuk perjalanan setelah kematian adalah hidup yang dekat dengan Allah. Semoga Allah menutup hidup kita dalam keadaan beriman dan memudahkan perjalanan kita menuju akhirat yang penuh rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.